Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, tapi sudah sering nonton video aku, jangan lupa ya setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya, dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru dengan kasus-kasus yang sudah pasti menarik. Akhir-akhir ini media lagi digemparkan dengan kasus meninggalnya artis cantik dari Thailand, yaitu Nida Patcharaveerapong atau Tang Monida. Maaf ya guys kalau dalam penyebutan namanya kurang tepat. Kematian Tang Monida ini masih banyak menyimpan misteri. Aku mau kasih tahu sedikit latar belakangnya Tang Monida. Tang Monida lahir di Bangkok, Thailand, tepatnya pada tanggal 13 September 1984. Tang Monida adalah seorang aktris dan model Thailand. Selama menjalani karir keartisannya, Tang Monida telah 3 kali mengganti nama panggungnya. Ia sempat memakai nama Pattaratiya Patcharaveerapong, Nida Patcharaveerapong, dan yang terakhir, Tang Monida. Dia memulai karirnya sebagai model. Pada tahun 2002, Tang Mo berpartisipasi dalam kontes Miss Teenage Thailand, dan proyek terkenalnya seperti Silk Care of Love, Tears of Death, Blowing Leaves, dan masih banyak lagi. Tang Mo juga sering tampil di beberapa iklan. Ia menempuh pendidikan di kota kelahirannya. Tang Mo merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Inovasi Sosial Universitas Rangsit. Ia lulus dengan IPK 3,41. Tang Monida pernah menikah dengan seorang aktor yang bernama Tonopakin Kumwilaisuk. Tidak banyak info yang aku dapat mengenai mantan suaminya. Wajar jika kasus ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, jika melihat profil dari Tang Monida, ia merupakan artis yang cukup populer di Thailand. Sepanjang karirnya sebagai artis Thailand, Tang Monida telah membintangi lebih dari 38 judul drama Thailand, 4 film, dan 7 acara televisi. Sejumlah film populer yang dibintangi Tang Monida, di antaranya adalah Ghost of Mainak, Melody of Love, dan serial Bangkok Love Stories Innocence. Jauh sebelum ditemukan tewas di sungai Chao Phraya, Tang Monida ini ternyata pernah berniat untuk bunuh diri. Hal itu terjadi saat Tang Monida berada dalam masa kelam ketika rumah tangganya dengan aktor Pakin Kumwilaisuk berakhir. Ternyata, akibat masalah tersebut, Tang Monida merasa citranya sudah rusak, hingga berniat mengakhiri hidupnya dengan menelan obat tidur hingga overdosis. Dia juga pernah menjadi korban kecelakaan pada tahun 2007 silam yang mengakibatkan kerusakan pada wajahnya. Jadi Tang Monida ini ditemukan tewas usai dilaporkan jatuh ke sungai Chao Phraya di dekat dermaga Pibo Songkram pada hari Kamis 24 Februari. Dan baru ditemukan sekitar hari Sabtu tanggal 26 Februari setelah dilakukan pencarian selama 38 jam. Dalam speedboat tersebut, Tang Mo tidak sendiri. Diketahui ada 5 orang, yaitu Wisapat Manomairat, Itsarin Gatik Juta Suksawat, yaitu manajer Tang Mo, pemilik speedboat, Tanopat, Por, Ler Tawiwit, dan kedua orang lainnya. Susah-susah ya guys nama-namanya. Ada kejanggalan-kejanggalan atas kasus kematian Tang Monida. Manajer Tang Mo yang bernama Gatik mengatakan bahwa Tang Mo sedang buang air kecil sebelum akhirnya jatuh dan tenggelam. Dan Tang Mo memegangi kakinya saat berjongkok di belakang kapal, sementara tangan Gatik asik melihat-lihat ponsel. Tetapi ahli forensik menolak pernyataan Gatik.
Soalnya kan pada saat Tang Mo pergi ke belakang kapal untuk buang air, Tang Mo itu menggunakan bodysuit, sehingga sulit ya untuk buang air kecil, jadi ribet aja gitu bukanya. Kejanggalan lainnya, polisi menemukan luka sayatan yang ada di paha Tang Mo yang cukup dalam, dan beberapa goresan kecil di kakinya. Terdapat juga bekas cekikan di leher, serta mukanya yang sudah membiru. Matanya dalam keadaan melotot, dan lidahnya menjulur. Selain itu, polisi juga belum memastikan apakah penyebab Tang Mo Nida tenggelam karena tergelincir atau didorong. Ibunya mengatakan bahwa Tang Mo dari kecil sudah jago berenang. Jadi mustahil dia tidak bisa berenang pada saat kejadian. Kalau memang jatuh kan dia refleks langsung berenang dan minta tolong, dan pasti semua teman-temannya pada nolongin. Dan teman-temannya juga setelah memberikan keterangan, mereka menunjukkan arah yang berbeda dan seperti panik. Dan di dalam kapal tersebut ada 12 jaket pelampung. Kenapa Tang Mo tidak diberikan jaket pelampung pada saat dia terjatuh? Dan ada kejanggalan lainnya, postingan Instagram Tang Mo banyak sekali berkurang. Dan ditemukan juga baling-baling yang ditemukan masih dalam keadaan seperti baru. Speedboat diganti dengan yang lain. Pada saat merayakan party di boat itu, diikuti dengan boat yang lain. Jadi, boat yang lain itu merupakan tamu VVIP dan dia merupakan seorang pejabat tinggi di Thailand. Dan isu lagi yang berkembang, kalau pejabat itu sebenarnya sudah membayarkan uang dalam jumlah besar kepada manajer Tang Mo untuk memakai Tang Mo. Tetapi Tang Mo tidak mengetahui hal itu, sehingga Tang Mo menolak dan terjadilah percekcokan, keributan, dan menyebabkan Tang Mo didorong sehingga dia langsung jatuh. Ada kejanggalan lagi yang dilakukan oleh Gatik, manajer Tang Mo. Jadi pada saat kejadian, Gatik ini bukan langsung menelpon pihak kepolisian untuk mencari bantuan atau memberitahukan kepada ibunya Tang Mo, tetapi dia hanya pulang dengan menggunakan mobil Tang Mo. Dia langsung mandi bebersih dan langsung tidur. Jadi sepertinya pada malam itu tidak terjadi apa-apa. Jadi Gatik dan Tang Mo ini kan sudah bersahabat selama 20 tahun. Anaknya Gatik sudah dianggap seperti anaknya Tang Mo sendiri. Asuransinya Tang Mo akan diberikan kepada anaknya Gatik. Kalau ada apa-apa dengan Tang Mo, semua harta jatuh ke tangan anaknya Gatik. Karena anaknya Gatik masih kecil, tentunya hartanya yang pegang kendali ya Gatik, manajernya Tang Mo. Apakah ini semua berhubungan? Di tengah-tengah penyelidikan kasus kematian Tang Mo, Por, seorang pria yang ikut party pada malam kejadian, meminta maaf kepada ibunya Tang Mo dan dia memberikan uang semacam jaminan kematian sebanyak 30 juta baht atau 13 miliar. Apakah uang itu semacam uang sogokan supaya kasusnya tidak diteruskan kembali, atau memang benar-benar dia menyesal atas kematian anaknya? Polisi sedang menyelidiki video viral Tang Mo Nida yang direkam sebelum ia dinyatakan tenggelam. Dalam video itu, terlihat Tang Mo sedang bersantai dan duduk di pinggir kapal sambil memegang minuman. Namun rupanya, di video itu terdengar suara pria yang hingga saat ini masih diselidiki identitasnya. Pria itu berteriak, "Bawa temanmu ke sini, bawa temanmu ke sini." Apakah pria itu merupakan pria VVIP? Jadi hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan. Pada saat tim forensik mengecek jasadnya Tang Mo, ditemukan paru-parunya banyak terdapat pasir. Para ahli mengatakan bahwa biasanya kalau paru-paru banyak pasir berarti dia tenggelam di air yang dangkal sekitar 2-3 meter. Sedangkan kesaksian teman-temannya, mereka menuju ke tempat yang dalam sekitar 5-15 meter. Hingga saat ini, kasus kematian Tang Mo masih dalam penyelidikan dan tentunya belum final. Semoga ditemukan lagi bukti-bukti yang bisa dijadikan
titik terang atas kasus ini. Dan sekiranya ada keadilan buat Tang Mo. Oke guys, menurut kamu apakah ada kesengajaan atas kematian Tang Mo atau memang pure kecelakaan saja? Terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, juga terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa setelah ini langsung di subscribe channel ini, dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasi, supaya kamu tahu pada saat aku upload video-video terbaru dengan kasus yang menarik. Tetap jaga kesehatan, waspada, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.